memang dalam susunan ini saya nggak bohong Pak. Susunannya memang susunannya Mbak Eno. Nah sekarang kesempatan kedua kita kasih ke Mbak Eno untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Presiden. Baik. Silakan Mbak Eno. Mas Moderator, terima kasih. Ya. Pak Presiden juga terima kasih atas kesempatan diskusinya yang kesekian kali, sebuah kehormatan juga untuk saya. Waktu melihat pesertanya Pak, saya sudah terbayang ini pasti nanti topiknya akan banyak meng-highlight soal geopolitik dan soal ekonomi. Tapi itu saya serahkan Pak izin ke pakar-pakar yang hadir di sini. Justru saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Waktu itu Bapak, ini saya ada kutipannya, memberikan statement, jangan main-main lagi dengan saya. Laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ya. Nah, terkait ini, boleh kasih konteksnya Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa, oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya. Setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa Pak. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali. Dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam. Mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu, siapa teman diskusi Bapak? Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Panjang ya Mas Moderator ya? Pertanyaan tadi ya? 3 ya? Tapi satu topik ya. Baik, jadi kita ini, apalagi saya selalu katakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting podcast yang
menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya,